Salah satu dari ulama tersebut adalah Rektor Universitas Madinah, Abdel Aziz bin Baz. Tidak berani melawan secara terang-terangan, dia memilih untuk mendirikan gerakan dakwah bernama Salafiyah Al-Muhtasibah. Gerakan ini hendak menyebarkan pandangan Islam fundamentalis, dan salah satu muridnya adalah Juhaiman Al-Otaibi. Juhaiman adalah mantan dari Garda Nasional Saudi, pasukan khusus rezim Saudi yang bertugas menjaga keluarga Al Saud dari potensi kudeta, baik internal maupun eksternal. Namun, ceramah dari bin Baz membuat Juhaiman semakin membenci kerajaan Saudi. Menurutnya, bagaimana mungkin keluarga kerajaan yang seharusnya melindungi Islam hidup berfoya-foya dari hasil kerjasamanya dengan negara kafir? Mengapa, pikirnya, warga Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika? Dan terlebih dari itu, mengapa gurunya sendiri tidak berani menantang mereka dengan terbuka? Dan pertanyaan-pertanyaan ini mendorongnya untuk mengambil satu kesimpulan. Dialah yang harus berjuang, bukan ahli-ahli agama. Perlahan-lahan, dia menambah jumlah pengikutnya dan mempersiapkan persenjataan bagi aksi terbesar di sejarah Arab Saudi. Dia akan menawan seluruh Masjid Al-Haram. Lalu, pada tahun 1979, dia menjalankan aksinya. Pilgrims were praying at dawn when the 30 giant doors were sealed off by hundreds of members of a Muslim sect. The minarets echoing with the sounds of gunfire, causing harm to the innocent, to the citizens, even those who came to the rescue, all were victims of this heinous act. Pilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan di tempat suci seperti Masjid Al-Haram. Alhasil, pihak keamanan tidak memiliki persenjataan lengkap. Semua polisi yang datang ke lokasi pun tidak berani menyerbu tempat suci tersebut, dan dengan cepat dihabisi oleh penembak jitu Juhaiman. The government of the Kingdom of Saudi Arabia continuously asked the renegades to lay down their arms. Dan tentunya, pemerintah Arab Saudi yang tengah dipimpin Raja Khaled tidak bisa mengabaikan Juhaiman. Awalnya, pelaku dari penyerangan ini masih rancu. Apakah ini kelompok Syiah, komunis, atau Israel? Lalu, gerakan Juhaiman diberitakan. Juhaiman menyatakan adik iparnya, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan menuntut beberapa hal. Usir semua orang asing dari Arab Saudi, hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat, dan tumbangkan keluarga kerajaan Saud yang gagal melindungi Islam. Dengan ini, pemerintahan Saudi terjebak dalam suatu dilema. Apabila mereka menyerang Juhaiman, mereka akan dituduh melanggar aturan Islam. Namun apabila mereka diam, mereka akan dianggap gagal melindungi tempat suci Islam. Hanya satu cara agar masjid tersebut layak diserang, yaitu bila kaum ulama menyiarkan sebuah fatwa yang memperbolehkannya. Bin Baz mengetahui akan hal tersebut dan dengan cepat memanfaatkan situasi. Bersama ulama lainnya, mereka setuju akan mengeluarkan fatwa tersebut apabila pemerintah Saudi memutarbalikkan kebijakan Raja Faisal. Pada dasarnya, mereka meminta hak-hak perempuan dan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam sesuai versi mereka dihilangkan. Tak melihat pilihan lain, pemerintahan Saudi terpaksa mengalah. Tak lama setelah perjanjian itu, pasukan pemerintahan Saudi
dengan bantuan komando Pakistan dan Perancis, menyerbu area masjid dan berhasil menangkap Juhaiman beserta beberapa pengikutnya. The soldiers fought with determination to overcome this band of infidels who virtually turned this house of peace into a fortress. This is a glimpse of the surrender. Kelompok Juhaiman mungkin sudah diberantas, akan tetapi impian yang dia perjuangkan tetap tercapai. Dalam rangka membalas budi akan dukungan dari para kaum ulama, pemerintahan Saudi mulai memberlakukan peraturan sosial yang semakin ketat hari demi hari. Di antara semua, hak-hak perempuanlah yang paling terdampak. Tidak lagi mereka diperbolehkan untuk tampil di televisi sebagai pembawa berita. Tidak lagi mereka bebas menggunakan busana tertentu, penyetir, dan tidak lagi mereka mendapat akses ke beberapa pekerjaan. Beberapa bisnis serta bioskop ditutup karena dianggap tidak bermoral. Dan polisi moral semakin diperkuat untuk menjunjung hukum syariah yang ketat. Dan dengan demikian, babak baru dari kerajaan Arab Saudi telah dimulai.